Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi video unboxing sebuah produk yang sudah tentu banyak dibutuhkan oleh para pengguna PC, khususnya PC gaming dan juga PC untuk bekerja berat ya, yaitu UPS. Ya, fungsinya udah tahu sendiri UPS untuk sebagai cadangan energi, cadangan baterai kalau sewaktu-waktu listrik di rumah kita padam ya. Karena kita nggak ingin listrik kita pas kita lagi ngerjain atau lagi ngegame enak-enaknya tiba-tiba mati, kemudian file-file kita hilang gitu. Makanya fungsi dari UPS itu adalah menjadi backup jika sewaktu-waktu terjadi hal itu, kemudian kita bisa melakukan shutdown dengan normal untuk beberapa saat yang disediakan oleh UPS tersebut. Oke, UPS ini kebetulan hari ini saya baru membeli satu UPS dari merek EPC yang menurut beberapa review yang saya baca mungkin adalah merek yang cukup bagus untuk produk UPS-nya dibandingkan UPS merek-merek yang lain ya. Tapi ya semuanya relatif, tergantung dari pemakaian, tergantung dari kondisi di mana Anda menggunakan UPS tersebut. Ya. Jadi ini saya ada UPS EPC tipe BX 1100 LiMS ya. Jadi kapasitasnya adalah 1100 volt ampere. Karena saya memakai power supply untuk PC saya sebesar 500 watt pure ya. Jadi menurut rekomendasi bahwa sebaiknya menggunakan UPS minimal 1100 volt ampere. Kalau dikonversikan ke watt mungkin sekitar 500 sampai 550 volt watt maksud saya. Oke. Jadi ini UPS ini memiliki beberapa fitur yang ada di sini ya. Jadi memiliki kapasitas 1100 volt ampere atau sekitar 550 watt. Kemudian mampu menjaga cadangan energi listriknya sekitar 73 menit ya, up to 73 menit, tapi tergantung dari device atau peralatan yang Anda pakai ya. Bisa PC, kemudian konsol game dan lain-lain, tergantung dari besaran watt yang dibutuhkan oleh masing-masing alat-alat elektronik yang Anda pakai. Kemudian juga memiliki 6 outlet atau 6 output, jadi bisa memakai 6 device secara bersamaan. Kemudian UPS ini juga memiliki 2 tahun garansi ya, cukup fair dibandingkan dengan UPS yang lainnya mungkin cuma 1 tahun atau malah kurang. Kemudian ada teknologi EVR, jadi untuk auto voltage regulation, jadi untuk pengaturan tegangannya. Jadi kalau misalkan ada tegangan turun drastis, misal tersambar petir dan lain-lain, maka fitur ini akan sangat berguna sekali. Jadi Anda bisa baca-baca di internet, kemudian ini fungsinya ya. Jadi baterai backup, EPC baterai backup ya. Jadi mencegah kerusakan dan kehilangan pada musik, file, video dan lain-lain sebagainya. Kemudian internet, modem wireless, komputer dan peripheral konsol ya. Itu fungsinya. Nah, mungkin langsung saja. Jadi untuk menghemat waktu karena UPS ini cukup berat. Jadi tadi beratnya mungkin sekitar 9 sampai 10 kg. Makanya untuk unboxingnya saya skip, sudah saya keluarkan UPS-nya. Jadi untuk paket penjualannya di sini, ini boxnya, Anda bisa baca di sini. Untuk kemasannya seperti ini. Kemudian di sini ada skema keterangan UPS-nya ya, ada 6 output yang bisa dipakai. Nanti akan saya lihatkan bentuk aslinya. Seperti itu. Jadi di sini adalah UPS-nya dan saya tunjukkan untuk paket penjualannya berisi apa saja. Di sini ada kartu garansi ya. Maaf untuk HP-nya kurang bagus, jadi gambarnya agak buram. Jadi ini kartu garansinya untuk klaim kalau terjadi
masalah pada UPS Anda. Kemudian ada manual, kebetulan di sini ada yang berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia tidak ada ya. Ada bahasa Inggris, ada 2 lembar, satu lagi berbahasa Thailand. Oke. Kemudian juga ada disediakan 2 kabel. Yang ini kabel untuk inputnya dari listrik ke UPS. Kemudian yang ini kabel output dari UPS ke device Anda, terutama ke PC ya. Dan UPS-nya sendiri saya tunjukkan seperti ini. Ya. Tampilannya cukup sederhana. Nah, agak gelap. Di sini ada 2 indikator. Ada online indikator. Kemudian ada replace baterai indikator. Nanti fungsinya apa nanti bisa Anda baca di manualnya. Jadi kalau misalkan pas nyala di sini akan berwarna hijau, kemudian jika di sini nyala, kemudian ada bip, bunyi bip beberapa kali, nah itu akan menandakan apa, itu semuanya ada. Dan di sini juga ada tombol on off untuk powernya. Jadi kalau tidak dipakai, tidak dinyalakan, bisa dimatikan untuk menghemat baterainya. Oke. Cukup sederhana tapi kayaknya produknya bagus, mudah-mudahan bagus. Kemudian di sini kalau masih baru ada QC-nya, jadi hasil QC-nya dari pabrikan semuanya tested, ada di sini semua tertulis. Kemudian outputnya, oke. Untuk output atau outletnya di sini sudah dijelaskan tadi ada 6 outlet ya. Jadi yang paling atas ini adalah konektor baterai, karena di dalam UPS ini ada 2 baterai, beda dengan yang 800 VA yang hanya 1 baterai. Jadi sebelum memakai ini bisa ditarik kemudian dimasukkan ke dalam untuk konektornya. Ini sementara masih saya biarkan terus seperti ini. Kemudian di sini ada 6 outletnya, bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 4 yang model kaki 3 seperti ini, yang ada 2 yang model seperti ini, dan ini tombol fuse nya. Jadi kalau terjadi masalah bisa ditekan untuk resetnya. Dan ini adalah untuk kabel inputnya, ini dari listrik ya. Ini jadi kabel yang tadi ya ini kita colokkan ke sini, kemudian kita hubungkan ke listrik. Anda udah tahu sendiri pastinya. Dan sisanya yang 6 dapat Anda gunakan di device Anda. Jadi misalkan ini ke PC dengan kabel seperti ini, kemudian ini ke monitor, kemudian ini ke modem, ke printer dan lain sebagainya, semuanya bisa digunakan ya. Jadi seperti itu kurang lebih untuk tampilannya, bisa Anda lihat. Oke, dari sisi atas di sini ada lubang untuk heatsinknya ya, jadi untuk pengeluaran panas, karena kalau UPS seperti Anda tahu sangat bergantung pada temperatur. Jadi berapa energi yang dia simpan, kapasitasnya akan sangat dipengaruhi oleh suhu. Jadi semakin tinggi juga akan mengurangi dari durasi yang bisa dipertahankan oleh UPS ini ya. Build-nya cukup bagus, kokoh ya. Saya memiliki stabilizer Prolink ya, kurang lebih seperti itu untuk build-nya, untuk bahannya. Tapi untuk beratnya jauh lebih berat, ini sekitar 9-10 kg. Jadi Anda lihat ini yang tadi indikator online, indikator baterainya, kemudian ini tombol on off, keterangannya, mereknya di sini semuanya. Oke.
Mungkin itu saja yang video yang bisa saya sampaikan. Jadi saya akan coba tes di PC saya. Kebetulan PC saya saat ini sedang berada di tempat lain, jadi belum bisa saya coba. Nanti akan saya coba jika sudah memungkinkan, dan akan saya upload videonya untuk hasil review dari penggunaan UPS EPC berikut ini. Jadi ya menurut saya cukup bagus, dari build, dari kemasannya juga, kardusnya tidak terkesan murahan karena memang ini merek yang cukup terkenal. Jadi ini buatan dari Schneider ya, seperti itu. Oke, kalau seperti itu, dan terima kasih.